Saya jujur sudah tidak sabar untuk memberikan beberapa pertanyaan. Begitu juga dengan para sobat krem yang dari tadi udah mantengin acara krem dari awal nih. Nah, untuk Sobat Keren, jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat box ya. Nanti kami akan pilihkan beberapa pertanyaan untuk dapat dibahas bersama. Pertanyaan pertama adalah, sejumlah lulusan Universitas Angkatan 2020 bercerita mengenai sulitnya mencari pekerjaan pada masa pandemi COVID-19. Dan bagaimana mereka mencoba bertahan dengan berbisnis. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah iklan lowongan kerja di masa pandemi sempat anjlok hingga 75% pada April lalu. Lalu Kementerian Keuangan juga telah menyatakan akan melakukan moratorium penerimaan PNS hingga 5 tahun ke depan. Bagaimana sebaiknya menyikapi tuntunan produktif dan mendapatkan pekerjaan di masa sulit seperti ini? Dan juga kemampuan apa saja yang sebaiknya dimiliki pencari kerja di masa seperti ini? Nah, silahkan mungkin boleh ditanggapi dari Ibu Heni terlebih dahulu kali ya. Nah, nanti kemudian yang lainnya boleh memberikan tanggapan maupun sanggahan untuk pertanyaan ini. Silahkan Bu Heni. Kalau menurut saya sekarang, memang fenomenanya berubah. Dalam arti kalau kita masih punya pola pikir, saya sedang kuliah atau sudah lulus dan saya harus segera mencari kerja, itu sudah tidak sama seperti yang dulu dengan jumlah lowongan yang ada. Dari kami di sini, kami bukan berarti semua orang tuh memang harus jadi entrepreneur atau pengusaha. Bukan, tetap juga punya porsi dan talentanya masing-masing. Mindsetnya yang dirubah adalah, saya kerja, gitu ya. Saya kerja. Jadi dilihat apa yang kita bisa lakukan saat ini tanpa harus tahu kapan akan diterima kerja, di mana, dan mendapatkan UMK ataupun penghasilan yang kita inginkan. Karena yang bertanggung jawab untuk masa depan kita masing-masing siapa? Saya selalu tekankan seperti itu. Jadi bukan perusahaannya, bukan orang tua kita yang sudah menyekolahkan kita, tapi diri kita masing-masing. Jadi kita mungkin sekolahnya sekolah farmasi misalnya, tapi ternyata dengan mengambil beberapa job sebagai apapun itu ya, marketing online atau apapun itu, ternyata menemukan passion-nya di sana atau melihat passion-nya di sana. Dalami. Jadi ini bukan tempat di mana kita sekarang terlalu pilih-pilih. Nah, banyak dari kita yang nggak tahu tentang passion. Passionku ini apa ya? Itu banyak sekali yang sampai udah lulus kuliah pun juga ternyata masih belum menemukan tujuan hidup, panggilan hidupku ini apa. Nah, ini tidak bisa ditemukan, tapi harus dilakukan. Ya, dilakukan. Lakukan apa ya? Semakin sering kita beraktivitas, semakin sering kita bisa menilai. Saya selalu sarankan untuk membuat jurnal, menulis. Nah, jadi teman-teman saya harapkan untuk selalu menambah kompetensi, menambah aktivitas yang kita enjoy. Harus selalu kembali ke dalam, ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlalu banyak polusi dari luar ya. Jadi orang bilang apa, harusnya seperti ini, itu kadang-kadang yang mencemari hati nurani kita. Kembali lagi, apa yang saya inginkan. Nah, dari situ kita bisa dengan semua tools yang ada sekarang secara online, kita konsumsi konten sekarang cuman dengan 2 jempol gitu ya. Jadi nggak ada alasan. Jadi intinya apapun yang kita pikir sebagai sebuah hambatan, itu adalah pertama ilusi, yang kedua alasan. Kalau yang masih stuck gitu ya salah satu caranya refreshing. Kita benar-benar butuh untuk waktu untuk diri sendiri, seperti yang saya bilang, banyak melihat hal-hal positif dalam diri kita, temukan apa yang kita cintai. Itu dulu. Oke, baik. Ya, mungkin bisa ada tambahan lagi dari Bu Lisa ataupun Bapak Kosmas gitu untuk pertanyaan ini. Siapa dulu nih? Mungkin Pak Kosmas dulu kali ya, biar bisa ada variatifnya. Ya, silakan Pak Kosmas coba. Dalam kondisi seperti ini memang saya tahu juga sih, maksudnya saya bisa paham bahwa agak sulit juga gitu mencari pekerjaan yang dalam tanda kutip itu kantoran lah gitu ya, ada yang kita mengandalkan bekerja pada orang lain. Itu memang sekarang banyak perusahaan yang memang mengurangi karyawan atau bahkan menutup operasional mereka. Itu sebuah gejala umum yang terjadi di hampir semua negara di seluruh dunia yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Tapi yang saya mau katakan, ya kalau kita mau sedikit
mau mengembangkan diri kita dengan tadi yang dikatakan Bu Heni tadi, bagaimana kita mencari passion kita, itu memang penting gitu. Saya memberikan contoh misalnya di bidang komunikasi saja. Karena saya ini bidang saya gitu. Di komunikasi itu sekarang lagi tren gitu ya. Kalau Anda lihat di sosial media, sandal jepit sobek pun atau sandal jepit lepas pun itu bisa jadi konten gitu. Artinya apa? Bisa kita membuat konten dengan sangat relatif, yang namanya konten menarik itu relatif. Tergantung kita passionnya di mana. Dan yang saya katakan tadi bahwa di dalam sosial media atau di dalam internet itu ada yang namanya niche. Niche itu sebuah relung atau sebuah ceruk di mana orang punya keterikatan tersendiri dengan ceruk itu. Dan semua orang yang ada di situ itu biasanya akan suka dengan hal-hal yang menyinggung hal-hal terkait dengan apa yang dia sukai, yang dia cintai. Nah, kalau kita bisa ketemu passion kita dan kita mengembangkan passion kita pada komunitas yang tepat, pada ceruk yang pas, gitu, maka kita bisa bermain konten di situ. Dan Anda bisa lihat di YouTube misalnya, paling gampang lah. Konten apa sih yang nggak ada di YouTube? Hal apa dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak ada di YouTube? Dan ketika kita dapat viewer banyak, kan iklan akan datang sendiri. Dan itu penghasilan gitu. Dan saya punya teman banyak yang dia bahkan kemudian meninggalkan pekerjaannya untuk membuat konten. Kontennya sederhana, misalnya paling gampang karena generasi saya itu generasi tua ya. Banyak yang suka berkebun, ya udah tentang berkebun. Banyak yang suka nukang, ya udah tentang tukang aja. Bahkan dia melihat, oh bagaimana nih alat yang sudah tua kita repair lagi dan seterusnya. Konten 5 menit sampai 10 menit, itu iklannya banyak sekali gitu. Dan dia bisa menghasilkan lebih besar daripada apa yang menjadi pekerjaan dia sebelumnya. Nah itu kan cara kita melihat peluang dalam menyikapi langkahnya pekerjaan yang ditawarkan. Walaupun kemarin saya buka di internet juga masih banyak sih lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Tetapi memang turun drastis. Nah itu wajar saja. Jadi apa yang saya mau katakan adalah bagaimana kita mencoba melihat sisi yang lain, jangan hanya, terutama yang mahasiswa yang baru yang lagi lulus misalnya, jangan lihat yang sudah-sudah, karena eranya berubah, kondisinya berubah, situasinya berbeda, menuntut hal yang lain. Maka kita harus lebih kreatif. Kalau kita mampu mengembangkan diri kita, jauh lebih bagus. Dan saya rasa pasti akan menghasilkan lebih daripada kita bekerja pada orang lain ya. Itu saja sih dari saya. Baik, mungkin Ibu Lisa bisa menambahkan tentang imografolognya untuk bisa melihat orang untuk mencari kerja bagaimana? Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai rekruter, banyak sekali dari mereka itu yang masih belum melek ya. Padahal pandemi ini sudah terjadi, sudah mulai bulan apa ya, Maret ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 5 bulan, tapi mereka masih pada saat interview mengharapkan gaji pokok ya. Itu bagi teman-teman ini yang baru lulus, jangan nomor 1, yang penting halal. Biasanya jawabannya seperti itu, yang penting halal. Tapi sebenarnya kalau saya berikan pekerjaan yang hanya halal tapi tidak sampai UMR, mereka juga nggak mau gitu. Padahal kondisi sekarang itu jarang sekali ada perusahaan yang mau menggaji kalian, apalagi yang baru lulus langsung UMR gitu, karena belum ada pengalaman ya. Jadi yang terpenting adalah, betul tadi yang dikatakan oleh Pak Kosmas dan Bu Heni, yaitu kalian kalau bisa ngelihat YouTube berjam-jam, kalian juga pasti melihatnya itu nggak mungkin random. Maksudnya musik rock, terus musik klasik, lalu ngelihat baju girly, dalam waktu yang bersamaan baju juga baju yang tomboy, misalnya kayak yang cewek. Nggak mungkin, pasti kalian punya ketertarikan ya, itu di bidang-bidang tertentu. Nah, dari ketertarikan kalian itu, kalian harus kreatif dan menjadikan itu sebagai pekerjaan gitu. Ya, jadi melihat bukan mencari kerja lagi ya, tapi kerjakan apa yang menjadi kesukaan kalian. Nah, itu di situ adalah sumber uangnya. Kalau misalnya zaman dulu kita nge-game, ya dimarah sama orang tua. Padahal sekarang gamers uangnya berapa? Gitu. Nah, harus kalian bertanggung jawab. Jangan, gamers oke lah uangnya banyak, tapi kalian hanya nge-game aja.
ya ininya nggak dipakai untuk melihat peluang yang ada. Nah, itu juga alasan lagi. Aku udah nge-game tapi uangnya nggak dapet gitu ya. Lah, jadi yang penting di sini adalah kreativitas. Kalian bisa cek di tulisan ya yang huruf I-nya tadi. Kalau dari saya sih seperti itu, Jessica, karena perbedaan keadaan ya, tapi yang belum mampu mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa keadaan sudah berubah 180 derajat gitu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Helmi bisa memberikan sanggahan untuk pertanyaan ini, Pak. Adakah pertanyaan ataupun sanggahan gitu? Kalau dari saya nggak ada nih, Bu. Oh ya sudah. Iya. Baiklah Pak, Bu, terima kasih atas tanggapannya. Berarti bisa kita tahu bahwa saat ini kita juga sudah harus mencari passion kita ya. Bisa mulai dari hobi, bisa mulai dari hal-hal yang kita sukai, bahkan kita menonton YouTube saja pun bisa menjadi konten gitu ya. Kalau saya sih sukanya tuh yang kayak 5 minutes craft gitu kan. Kadang-kadang ada hal-hal yang penting-penting yang kita mungkin hal-hal kecil yang kita pun masih belum tahu bagaimana caranya, tapi ternyata banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari saya, bagaimana sebaiknya bentuk kontribusi dari media dan pemerintahan untuk menghilangkan ketakutan di masyarakat tentang perubahan komunikasi yang terjadi saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Kosmas terlebih dahulu kali ya, baru nanti di rolling lagi ke tempat yang lain. Baik Pak, waktunya saya persilahkan Pak. Ya, saya melihatnya dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dari kalau kita ngomongin tentang ketakutan dari masyarakat ya. Sisi yang pertama ya dari regulatornya. Regulatornya siapa sih? Ya pemerintah. Pemerintah tentu saja ada banyak di bawahnya, ada Kominfo, kalau di penyiaran ada KPI, kalau terkait dengan berita ada Dewan Pers dan seterusnya. Nah, regulator-regulator ini ya mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi isi siaran. Itu ya memang harus bekerja dengan baik dan harus terutama di era sekarang ini yang lagi banyak hoax dan seterusnya, ya harus benar-benar memfilter konten-konten yang memang dikhawatirkan menciptakan apa ya dalam tanda kutip itu polemik berkepanjangan yang tidak jelas dan seterusnya. Nah itu penting untuk dilihat. Artinya pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Nah yang kedua operatornya. Operator kalau di media ya berarti ya penyelenggara siaran. Misalnya kalau TV ya televisinya, kalau di internet misalnya portal berita ya portal beritanya, atau kalau YouTube ya YouTube-nya dan seterusnya. Atau account kita yang kita bikin account secara manual itu juga harus mengerti sebenarnya konten ini layak tayang nggak sih? Karena sebenarnya karena saya belajar dan bekerja di jurnalis sebelumnya, dulu sebenarnya ada kode etik jurnalistik yang menentukan atau memberikan guideline gitu buat kita untuk menentukan apakah konten-konten ini layak jual nggak. Layak jual dalam arti layak dikonsumsi publik agar publiknya sehat, tidak berpikir yang aneh-aneh dan seterusnya. Itu ada guideline-nya. Dan bahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu ditulis dengan jelas bagaimana konten siaran itu harus sesuai dengan kode etik. Dan itu harusnya diikuti karena kita sampai sekarang kan masih menggunakan undang-undang lama tentang telematika ya yang berkaitan dengan konten-kontennya. Nah, maka kita harus berpegang pada undang-undang itu. Nah, sayangnya dari si operator itu, terutama yang dalam tanda kutip belum terlembaga dengan baik, itu sering lupa dengan kode etiknya. Dan kalau baru-baru ini banyak terkait hoax atau banyak konten-konten yang asal, karena dia udah public figure, selebriti, dan seterusnya, maka asal comot narasumber dan seterusnya. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sebenarnya dasar sekali dalam jurnalistik. Kalau kami dulu ketika bekerja di televisi, mencari narasumber itu harus diteliti dulu siapa dia. Dia asalnya dari mana, apakah benar dia narasumber yang kredibel. Karena akan mempengaruhi nama baik kita yang akan menyiarkan. Nah ini yang sekarang kan nggak dilakukan. Itu yang saya katakan tadi, banyak operator yang kemudian, operator ini tadi yang saya katakan bisa terlembaga, bisa individu. Itu yang tidak peduli dengan kode etik. Dan tidak memikirkan konten ini
kredibel nggak? Jadi percaya nggak? Kalau enggak kan bikin menjadi kontroversi dan semua orang kemudian mencaci maki kita. Setelah mencaci maki kita baper misalnya. Nah itu jadi persoalan lagi. Akhirnya saling melaporkan dan seterusnya. Nah nggak akan selesai. Gitu. Masyarakat justru akan takut. Ngapain kita gitu? Hidupnya kok menjadi lebih susah dan seterusnya. Nah itu di satu pihak. Pihak yang kedua adalah konsumennya. Konsumennya itu ya kita. Kita juga harus memang ada kesadaran bahwa oh kita tahu narasumber ini sekali pernah membuat berita yang nggak benar. Kalau saya nggak akan pernah lihat lagi. Kredibilitas sumber itu penting dalam komunikasi. Ya, untuk apa kita bicara dari sumber yang nggak pernah jelas? Atau pernah sekali bohong pada kita? Pasti kita nggak akan percaya sama dia. Nah, kesadaran kita untuk menjadi lebih literate gitu, kita punya literasi terhadap media, termasuk terhadap sumber, itu menjadi hal yang sangat penting. Oke. Mungkin bisa ditanggapi dengan pembicara lain. Mungkin Ibu Heni mau menanggapi dari pernyataannya Pak Kosmas, gitu. Oke, ya. Ya dari Pak Kosmas tadi udah jelas sih. Saya condong ke arah setuju, karena pasti semua punya agenda dan kode etiknya masing-masing. Kalau dari saya dengan spesialisasi saya yang setiap kali ada permasalahan, stres, dan apapun itu, jalannya bukan jalan keluar, melainkan jalan ke dalam, kembali lagi. Apa yang kita inginkan, perasaan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, itu kembali dari nanti terlihat dari pilihan-pilihan kita pada saat mengkonsumsi konten-konten tersebut. Gitu. Karena, kayak tadi, siapa Pak Kusmas juga ya bilang, apa sih yang nggak bisa kita temukan ya di YouTube ataupun di channel lainnya. Berarti kan kita ngarahnya kemana, itu yang akan menjadikan kita seperti itu dan semakin excellent di hal tersebut. Kalau ternyata itu merugikan kita dan menyakiti kita, ya kita ambil tanggung jawab, seperti yang tadi saya bilang di awal, secara sadar. Pada saat kita nggak sadar, itu bukan berarti kita koma ya. Pada saat saya bilang aware atau kesadaran itu lebih ke arah, kita memang niat dengan full attention gitu. Kita mau melakukan hal ini, atau hari ini saya mau, memang hari ini saya mau belajar hal baru seperti ini, atau saya mau mendapatkan berita, mendengarkan berita tentang ini, gitu ya. Kita dengan sadar mengagendakan apa yang mau kita lakukan. Seperti itu, kita bisa dengan mudah sekali mengontrol ataupun bisa bikin track record atas progres kita masing-masing. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa kita yang bertanggung jawab. Jadi apapun di luaran sana, tadi saya bilang seperti polusi ya, entah itu berita, entah itu tadi adat istiadat atau kebiasaan budaya, itu belum tentu semuanya itu menguntungkan kita pada saat kita tidak tahu bagaimana cara memfilternya dan menggunakannya untuk apa yang kita inginkan dari dalam. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, kembalikan ke diri kita, apa yang saya inginkan, ke arah sana sih. Dari informasi tersebut. Apabila informasinya lebih banyak ke arah fear ya, jumlah kapan terakhir saya cek jumlah ini yang kena corona, udah mungkin beberapa bulan yang lalu. Intinya pada saat kita tertarik untuk mengetahui hal-hal yang bikin kita semakin takut, khawatir, atau malah menggosipkan, atau malah forward hal-hal yang nggak jelas juga, ya kita bisa lihat, that's me, gitu loh. Ya itu saya, seperti itu. Kalau saya merasa bahwa ini saya dan saya menggenapi, ya lakukan. Dengan tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Tapi kalau kita merasa bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan, start. Gitu. Start dengan pemikiran kita, apa yang kita inginkan dulu. Dari situ bisa keluar lewat kata-kata. Kata-kata itu kita bisa jurnalkan. Mungkin Pak Kosmas juga bisa nambahin. Karena saya dulu tuh sering, kalau di dalam kepala, kalau bahasa Jawa itu bulet. Gitu ya. Jadi kepinginnya banyak, pingin ini, pingin itu. Kayaknya harusnya tuh kerjanya mulai dari sini dulu, dari situ dulu. Saya bingung mau kerja ikut orang lagi atau ngelanjutin bisnis yang mana. Gitu ya. Tapi begitu saya menerapkan prinsip journaling, saya bisa dengan jelas dari minggu ke minggu melihat track record saya sudah tidak perlu membandingkan diri saya dengan siapapun. Jadi saya tidak, pada saat saya mempunyai role model, teman-teman boleh catat juga. Role model itu penting, mentor itu penting, bukan untuk di copy paste ya. Berita-berita itu penting, bukan untuk ditelan mentah-mentah. Itulah kenapa kita punya tingkat kecerdasan kita masing-masing, di mana kita bisa mengelola, memproses hal ini semua. Apa yang kita inginkan, masuk ke dalam. Dan tanggung jawab atas semua keputusan yang kita ambil. Itu aja. Thank you.
Oke, terima kasih Bu. Nah, Pak Helmi mungkin ada mau tanggapan apa Pak Helmi mengenai pertanyaan ini? Kalau kita pernah dengar lah, semasa COVID ini 50% di rumah, 50% lagi bekerja, terus atau mungkin begitu ada klaster perkantoran yang memang ada positif COVID gitu ya. Itu harus diharuskan untuk tutup selama 14 hari ya, 2 minggu ya, kalau nggak salah. Nah, hal-hal ini nih sebetulnya kalau kita dari ITcom, dari dunia bisnis gitu ya, sebetulnya ada peluang yang mau kita ambil gitu ya dari peluang ini. Contohnya seperti yang tadi, sebagai alat komunikasi di kantor yang biasa orang telepon ke kantor, terus ada PABX, dari PABX baru ke extension di masing-masing meja. Apa yang terjadi kalau misalnya ditutup dalam 14 hari itu ya, selama karantina ya. Nah, itu yang kita ambil kesempatan ini. Jadi kita punya teknologi, walaupun 100% karyawannya bekerja di rumah, seperti yang sempat tadi Pak Dr. Kosmas bicarakan, bekerja di rumah gitu ya, itu sangat memungkinkan sekali dengan teknologi saat ini gitu ya. Kebetulan memang kita dulu teknologi ini sewaktu kita selama menjadi distributor beberapa brand memang belum ada. Dan kebetulan kita tahun lalu menemukan teknologi ini untuk kita distribusikan di Indonesia. Jadi kita sudah sempat menjual dan justru alhamdulillah sih di masa COVID ini kita mendapat sedikit berkah yang berlebih dari hal COVID ini ya. Bukan tertawa di atas kesengsaraan Bu ya. Jadi memang ini peluang yang memang kebetulan bisa kita ambil karena kita kebetulan menjual teknologi ini gitu. Saya hampir tiap hari sekarang itu presentasi Bu. Jadi datang ke customer, ke user kita, ada yang seperti ini pakai Zoom, ada yang memang datang ke lokasi ya karena ada masalah-masalah perkantoran seperti ini Pak, Ibu-ibu. Jadi memang segala sesuatu itu asal kita ada peluangnya, ada barangnya, ada teknologinya yang bisa kita pasarkan, justru sangat menarik sebetulnya. Gitu. Paling dari saya demikian, Bu. Baik. Nah, Ibu Lisa mungkin ada tanggapan Bu tentang masalah pertanyaan ini Bu? Oke, kalau dari saya sih simpel aja. Semua itu selalu ada dua sisi mata uang ya. Jadi pemberitaan itu kalau misalnya tidak ada, juga kita gimana? Ya, harga saham berapa kita nggak tahu gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kita menanggapinya itu sebenarnya terserah kita. Karena kita udah umur 18 ke atas ya, teman-teman kan udah banyak yang kuliah. Saya yakin apapun yang nasib kalian nanti itu ada di tangan kalian gitu. Jadi sudah nggak bisa, oh karena saya ini orang tua saya seperti ini, oh karena orang tua saya seperti ini, karena teman saya masuk ke jurusan ini sehingga saya, nah udah nggak ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pemberitaan di media itu harusnya bisa menjadi tolok ukur atau bahan untuk mendewasakan kita, bisa menjadi alat tes untuk kita mau milih yang mana, mau milih konten-konten yang seperti apa, ya itulah kalian, gitu ya. Kalau konten-konten yang kita lihat adalah investasi leher ke atas, yaitu ilmu pengetahuan, otomatis kalian lebih pintar satu langkah, bahkan 2-3 langkah dibandingkan dengan mayoritas bangsa Indonesia yang tadi saya lihat di chat, gitu ya. Kenapa ya mayoritas bangsa Indonesia sukanya yang negatif-negatif? Nah, saya juga bangsa Indonesia, tapi saya tidak merasa seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tadi nulis chat siapa ya? Ya, biarin, nggak apa-apa. Yang lain pada gosip, it's okay. Ya, kita harus menerima. Memang nggak hanya bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia pun seperti itu. Banyak yang memiliki mental yang masih seperti itu, ya teman-teman. Jadi saya dan Henny memiliki gerakan. Ya, kalau bisa dicek di Instagramnya, hashtagnya kami selalu mental
well-being transformation. Jadi justru mental-mental yang seperti ini adalah lahan kami untuk kami bisa bisa hajar, bisa babet, bisa mendobrak ya. Kami makanya perusahaan kami namanya iTransform. Apa yang ditransform ya? Saya, diri kita dulu, diri kalian dulu. Nah, setelah itu kalian bisa berdampak ke orang-orang di sekitar teman-teman ya. Nomor satu mungkin saudara, keluarga, ya pola pikir orang tua juga yang masih terikat adat istiadat yang sebenarnya ada beberapa adat istiadat yang malah tidak membebaskan kita, namun malah mengikat kita. Nah, itu kalau beberapa ajaran itu namanya belenggu ya, belenggu. Ya, kita terbelenggu, kita terikat gitu. Banyak contohnya kalau saya bisa ngomong ini 2 jam sendiri gitu. Jadi bebaskan pikiran kalian ya, tentunya ke arah yang positif gitu. Kalau itu dari saya sih. Ya, memang kita perlu menjadi netizen yang smart ya. Terkadang kita juga suka sekali tuh menganggap sesuatu hal yang masih belum jelas itu sebagai sesuatu hal kehidupan yang nyata gitu, realitas sekali gitu kan. Ilusi ya, itu namanya ilusi. Iya, betul Bu. Jadi apalagi kayak tentang COVID kan, sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di grup chat keluarga ataupun teman yang membuat kayak panik gitulah ya. Kadang-kadang kayak beritanya itu sangat mengerikan lah begitu. Oke, kita move on ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga dari saya adalah seperti apa rencana ITCOM untuk menyediakan produk yang cocok buat new normal? Nah, kayaknya ini bisa dibahas sama Pak Helmi nih. Ayo, silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih Jessica ya. Jadi memang kita di awal itu dari tahun 78 sudah bermain di dunia telekomunikasi untuk di perkantoran gitu ya. Sangat menarik gitu ya. Begitu ada COVID-19 ini, ada beberapa produk kita yang memang tiba-tiba viral ya, tiba-tiba ngetren gitu ya. Apalagi setelah ada statement-statement 50% di rumah, 50% di kantor, kayak gitu ya. Bukan statement sih, memang sudah menjadi sesuatu yang dianjurkan gitu ya. Terus ada kalau kena harus diharuskan gitu ya untuk ditutup dulu selama 2 minggu. Nah, ITCOM sendiri awalnya tidak berpikiran jauh seperti itu sebetulnya awalnya gitu. Cuma kita memang melihat teknologi apa sih ke depan yang mungkin kira-kira akan digunakan oleh pekerja-pekerja di kantoran untuk berkomunikasi yang bisa bekerja any device gitu ya, terus anywhere, any application. Awalnya dari situ gitu ya. Jadi orang bisa bekerja di mana saja, menggunakan alat apa saja dan aplikasinya apa saja gitu kan. Nah, dari situlah kita menemukan sebetulnya sebelum COVID ini beberapa prinsipal kita sebetulnya ya. Sudah berjalan sudah lumayan lama, dan begitu ada COVID ini ya akhirnya banyaklah beberapa perkantoran yang justru ingin mengimplementasikan teknologi yang kita jual ini gitu ya. Kalau ke depan jelas kita akan tetap mencari teknologi-teknologi baru ke depannya lagi gitu ya. Karena kelihatannya setelah COVID ini bekerja itu sudah mulai agak berubah kalau kita lihat. Orang yang penting nggak perlu masuk ke kantor, tapi targetnya tercapai, bisa diawasin. Sekarang modelnya kalau saya lihat, kalau di kantor saya ya, target tercapai, bisa diawasin, bisa dimonitor, itu sudah oke gitu. Jadi malah justru nanti ke depan saya lihat yang namanya kantor itu tidak perlu besar, mungkin hanya beberapa meter persegi aja kecil, walaupun karyawannya banyak. Nah, bagaimana biar mereka bisa bekerja walaupun tidak di kantor? Ya, pakai yang seperti tadi saya bilang, teknologinya anywhere, any application, dan any device gitu ya.
Jadi kalau dulu telepon itu ada di atas meja, begitu ke rumah nggak bisa dibawa teleponnya gitu. Kalau sekarang telepon extensionnya ada di smartphone, di notebook atau di mana aja gitu. Jadi orang bisa berkomunikasi gitu. Kita sih tetap akan melihat teknologi-teknologi yang memang arahnya ke sana semua gitu ya. Jadi nanti akan menjadi next normal kata Bu Eni nih katanya. Oke, dari saya demikian tuh. Oh ya, oke. Baik, kita mungkin bisa langsung move on ke pertanyaan yang peserta kali ya, para sobat keren saat ini. Nah, pertanyaan pertama dari Faris Rifki. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi atau mungkin tidak ada. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang bersikap bodoh amat dengan keadaan wabah COVID-19 saat ini? Mungkin bisa dijawab dulu sama Ibu Lisa untuk pertanyaan ini. Apa pertanyaan tadi? Bagaimana menyikapi? Oke. Ya. Bagaimana ya? Karena itu sekali lagi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kalau saya sama Bu ini aja beda ya. Bu ini agak bodoh amat mungkin ya. Saya sih ya yang penting gini. Saya tidak merugikan orang lain. Saya protokol-protokol kesehatan dijalankan ya. Tunduk dalam satu otoritas yaitu otoritas pemerintahan. Jadi apapun pemerintahan namanya juga pemerintah ya. Juga memerintah, nah gitu ya. Jadi ya untuk lebih tertib menjadi bangsa Indonesia yang baik gitu ya, saya hanya mengikuti protokol-protokol yang mereka sudah rencanakan, mereka sudah rancang. Nah ini saya juga mau dengar dari Bu Heni nih, kalau Bu Heni sendiri gimana ini? Saya dibilang mengkategorikan diri saya sebagai pihak yang bodoh amat juga nggak se-ekstrim itu, karena saya demen yang namanya conspiracy theory. Jadi itu dari semua yang sudah up di YouTube tiba-tiba diturunkan. Nah, dari semua yang harus pakai masker ternyata juga ada yang kalau pakai masker malah merugikan. Nah, dari semua itu dari segi jurus kebalikannya itu biasanya saya lebih ke arah sana. Saya yang orang lain arusnya kemana, saya biasanya cari kebalikannya. Itu biasanya saya seperti itu ya. Nah, apakah saya nggak ngikutin aturan dan lain sebagainya, tetap namanya regulator itu harus diturutin karena kita bertanggung jawab juga ya. Kita punya freedom di mana kita tidak bisa melukai atau melukai freedom orang lain, orang sekitar kita. Itu yang saya percayai. Jadi kembali lagi, teori apapun, seperti apapun, yang penting kita bertanggung jawab. Jadi saya dengan Lisa ini kurang lebih visi misinya itu sama. Kita punya pendekatan approaches yang berbeda, tapi intinya jalan tengahnya sama. Kalau aku tanggung jawab, itu berarti landasannya selalu yang dari sisi positif. Kita selalu mikirkan dari sisi kasih ya, jadi bukan karena ego gitu ya. Lebih ke oke, apakah saya akan merugikan orang lain atau enggak? Secara teori, apapun itu, dan ini nggak cuma tentang pandemi aja. Kita ngomong tentang penyakit, kita ngomong tentang kepercayaan, kita ngomong tentang ilmu psikologi, kita ngomong tentang apapun, semua pasti ada yang counter kita. Apapun itu. Jadi, it doesn't make much difference. It doesn't make much difference. Kita mau percaya apa yang kita mau percayai, selama kita tahu tujuan kita apa, apakah kita memberikan dampak dan manfaat yang positif dengan apapun yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, itu kita menjadi seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu aja. Thank you untuk lemparan lemparan pendapatnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin Pak Kosmas nih, kayaknya ekspertis sekali nih dengan pertanyaan ini. Mungkin bisa dijawab, Pak, dibantu gitu, untuk melengkapi saja. Oke, baik. Kalau lihat dalam perspektif komunikasi, kalau sebelum komunikasi kita ngomong politik dulu nih, karena ini penting nih. Karena mau nggak mau, ini ngomongin seperti ini tidak bisa lepas dari pilihan politik Indonesia. Karena Indonesia kan memilih demokrasi. Salah satu konsekuensi logis dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Siapapun boleh berpendapat, nggak boleh melarang, oh saya punya teori ini, saya menganggap ini, dan nggak boleh kita larang. Itu adalah bagian dari kebebasan kita, bahkan itu diatur di undang-undang. Maka
Ya boleh-boleh aja orang berpendapat, tapi persoalannya kalau menggiring kepada area yang kemudian dalam tanda kutip itu membangkang atau melawan pemerintah, nanti jadi persoalan hukum. Nah, tapi kalau selama itu hanya sekedar bahwa saya punya pendapat A, B, C, D, it's okay, itu nggak ada masalah dengan itu. Karena itu bagian dari riak demokrasi, itu bebas saja. Dan Anda jangan lupa sekalian semuanya, kalau dalam komunikasi bad news is good news atau different news is good news. Maka banyak konten kreator yang membuat sesuatu dari perspektif yang lain, yang berbeda, yang memancing emosi, yang memancing marah. Karena apa? Tujuannya jelas, cari follower sebanyak-banyaknya atau hater sebanyak-banyaknya. Kalau Anda perhatikan di media, di televisi misalnya, orang yang jadi artis terkenal tuh kalau nggak cantik banget, pasti jelek banget. Kalau nggak yang baik banget, pasti jahat banget. Jadi dua perspektif, dua kutub yang saling bertolak belakang itu menjadi pusat perhatian. Nah, ini tips nih. Kalau Anda mau bikin konten di dunia sosial media atau apapun, agar Anda dilihat banyak orang dan kemudian menarik perhatian, bikinlah dua kutub ini. Pilih salah satu dari antara dua kutub ini. Kalau jangan jadi artis yang tengah, nggak ada apa-apanya. Kalau mau ekstrim baik-baik banget, kalau jelek-jelek banget sekalian. Karena itu akan menjadi pusat perhatian kita. Nah, kalau kita balik lagi ke tadi, ya sebenarnya kembali ke diri kita. Kita harus menjadi orang yang literate. Ada di beberapa kampus, termasuk kampus kami itu benar-benar bahkan kalau melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengajak untuk literasi media. Kita melek media. Seberapa banyaknya orang membuat konten-konten yang negatif, bahkan kemudian melihat sesuatu dari aspek yang lainnya. Tapi kalau kita terliterasi, kita sudah mempunyai kedewasaan berpikir, maka sebenarnya kita tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang problematik gitu, karena kita udah tahu logikanya kok gitu. Jadi kita kembalikan pada logika yang ada di dalam kepala kita. Kalau memang kita masih percaya dengan yang sebenarnya nggak logis, berarti ya kita sendiri kan gitu. Jadi maka sebenarnya itu kembali kepada kita. Apakah kita mengabsorb semua apa yang ditayangkan di media dengan sepolos itu gitu kan? Seharusnya enggak ya. Seharusnya enggak, karena di era sekarang kalau kita polos, ya itu tadi, kita akan tereksploitasi. Segala ketidaktahuan kita itu dieksploitasi oleh orang yang lebih tahu. Nah itulah kenapa kita perlu yang namanya literasi media. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua media itu menunjukkan sesuatu yang apa adanya. Tadi saya katakan, bad news is good news. Itu prinsip media. Dimanapun. Kalau ada peristiwa, misalnya seorang artis kenapa, yang dilihat pasti negatifnya. Padahal dia tahu bahwa tidak ada apa-apa di situ. Tapi dilihat dari sisi gosipnya. Dilihat dari sisi, oh dia punya kencan dengan siapa. Oh selingkuhannya, apa-apa lah. Nah itu bagian dari sesuatu yang secara universal, bahkan nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga sama. Maka tadi kalau saya scroll di chat tadi ada yang, kenapa sih orang Indonesia suka gosip? Ya itu tadi. Kita punya kecenderungan kalau melihat hal yang negatif dari orang lain, itu wah, emosi kita seakan-akan terdorong, meluap keluar dan pengen tahu ada apa nih, jangan-jangan bla bla bla. Nah itu ditangkap oleh media karena dengan mengungkapkan bad news, itu adalah good news buat masyarakat. Nah kita harus melek, kita jangan sampai terbawa ke situ. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk tanggapannya. Nah Pak Helmi ada tambahan lagi untuk men-summary untuk pertanyaan ini, Pak? Ya, terima kasih Jessica. Jadi saya senang dengan Techminar saat ini nih Bu ya. Saya banyak belajar masalah ilmu komunikasi dari Pak Dr. Kosmas, Ibu Lisa, sama Bu Heni ini Bu ya. Saya orang marketing Bu, orang bisnis. Cuma begitu tadi dengerin ada bad news, bisa menjadi good news buat bisnis ITCom, saya kok jadi tertarik nih Pak untuk sosial media. Bad news yang akan menjual banyak produk kita. Saya jadi terbesit sesuatu, jadi asik ini Pak, asik terus. Benar, saya rasa itu
makin bad news, digiring-giring kebetulan waktunya pas gitu ya. Pas yang seperti COVID-19 ini dibuat sedemikian menarik gitu ya, agar teknologi yang saya jual ini bisa dijual ke perkantoran yang dengan cara menakut-nakutin gitu. Menarik sih, ini terus terang saya belajar ini di sini. Menarik Bu. Dan kebetulan sih teknologinya memang ada gitu ya. Menarik. Jadi maksudnya teknologi yang di masa COVID ya, bukan teknologi yang untuk ilmu komunikasi tadi. Saya sih melihat berarti memang bagaimana kita bisa mencari peluangnya sih Bu ya. Apalagi bisnis harus tetap jalan apapun yang saat ini terjadi, dan ke depan seperti apa, apalagi kan bad news-nya lagi tahun 2021 katanya akan masih sama seperti sekarang, malah mungkin lebih parah. Baru 2022 katanya mulai bagus, tapi bad news ini yang mungkin akan kita olah nih sama tim-tim kita marketing di ITCOM agar menjadi good news buat teknologi yang bisa kita jual. Oke, kalau dari saya demikian Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bu untuk jawaban dan juga sanggahannya. Nah, mungkin saya bisa memberikan satu pertanyaan lagi yang digabung kali ya. Ini kayaknya ada yang ini. Nah, pertanyaannya adalah, jika ingin mengetahui karakter orang lain melalui media chatting, bagaimana? Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan seseorang itu sedang berbohong atau tidak di chatting? Kalaupun bisa, bagaimana cara membedakannya? Gitu. Mungkin bisa dijawab dulu sama Ibu Lisa kali ya. Soalnya pertanyaannya ke Ibu Lisa soalnya. Silahkan Bu. Ya, makasih Jessica. Yang tadi saya bahas itu adalah handwriting, gitu ya. Jadi kalau di chatting itu sama ink-nya gitu belakangnya, tapi jelas-jelas itu berbeda. Kalau handwriting itu kita menulis ya apa yang ada di alam bahasa dari kita langsung terungkap begitu di situ. Tapi kalau di chatting itu sama sekali ilmu yang berbeda dengan ilmu grafologi gitu kalau dari saya. Gitu Jessica. Oke, baik. Kalau dari ilmu grafologi itu kita juga bisa melihat segi kejujuran ya. Jadi ada tingkatannya, ini jujur, tidak jujur, profesional ya, berbohong atau dalang. Gitu. Saya beberapa kali menangkap satu dalang dari satu perusahaan ya, beberapa pabrik dan perusahaan. Ya, sudah kelihatan dalangnya memang dari tulisan tangan gitu. Ada ciri-ciri khusus yang ada di tulisan tangan, tapi saya lihatnya harus pakai mikroskop. Kok mikroskop, sorry. Kaca pembesar ya. Kalau di handphone itu kan bisa difoto lalu diperbesar. Nah, itu unsur-unsurnya saya bisa ajarkan ya di kelas-kelas saya gitu, di luar ini. Gitu Jessica. Oh ya, baik-baik. Oke, jadi dari penjelasan kita dan juga penjelasan dari para narasumber, bisa saya simpulkan pembahasan kita adalah di saat pandemi COVID-19 membuat kita semuanya berubah dari cara bergaya, dan itu termasuk dengan komunikasinya juga. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah mindset dan mengambil tindakan yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya memahami passion yang kita punya, menambah kompetensi dengan aktivitas-aktivitas kecil yang bermanfaat, dan mau beradaptasi dan memanfaatkan media dan teknologi. Oke, mungkin masih ada sisa waktu. Saya meminta untuk Pak Kosmas untuk memberikan kesimpulan summary-nya. Pak, bisa Pak? Sedikit aja. Boleh ya Pak? Oke, ya. Kalau yang saya dapat simpulkan dari pembicaraan atau diskusi kita hari ini, zaman sudah berubah, perkembangan keadaan itu tidak sedang menuju titik yang cerah loh ya gitu. Jadi zaman ini masih berubah dan sepertinya akan terus-menerus dan cenderungnya akan lama gitu. Maka kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi yang ada itu menjadi sangat penting. Salah satu dari adaptasi atau bentuk adaptasi ini adalah penggunaan teknologi dan tadi mengembangkan kreativitas diri kita.
untuk bisa mengisi kekosongan, terutama dalam hal karir tadi ya, karena banyak disoroti soal karir, kekosongan peluang karir, di mana kita bisa memanfaatkan kemampuan diri kita melalui aspek psikologis kita, kemampuan kita mengembangkan diri kita melalui dari I transform, bagaimana mentransformasikan diri mulai dari saya, baru berakibat atau berdampak pada orang lain tadi. Nah, itu menjadi hal yang penting. Maka sekali lagi, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, baik memanfaatkan kemampuan psikologis kita maupun kemampuan teknologi yang sebenarnya sudah ada, tinggal kita mengaplikasikannya, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka ya saya takutnya kita akan tertelan oleh zaman. Nah, maka kita harus benar-benar beradaptasi. Terima kasih, itu aja. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Wah, seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Tapi sayangnya kita sudah harus menutup panel diskusi hari ini karena adanya keterbatasan waktu.